Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juriyadi Prasetya dengan NIM 233304105 ingin menyampaikan hasil dari proyek UAS dari matkul Digital Industry dengan judul Elevator Control Display 3 bit. Latar belakang. Dalam dunia modern, gedung-gedung bertingkat semakin membutuhkan sistem transportasi vertikal yang efisien, seperti elevator. Elevator membutuhkan sistem kontrol yang andal untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna. Salah satu komponen penting dalam sistem elevator adalah display control, yang berfungsi untuk menampilkan lantai yang diakses oleh elevator. Sistem display yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna elevator. Rumusan masalah yang pertama adalah kebutuhan sistem tampilan yang efisien. Yang kedua, keterbatasan biaya dan kompleksitas teknologi. Tiga, pentingnya prototipe untuk pengujian sebelum implementasi. Yang keempat, keterbatasan dalam aplikasi gedung dengan banyak lantai. Manfaat yang diperoleh dari prototipe ini menawarkan solusi yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk menampilkan posisi lantai dalam elevator. Deskripsi sistem elevator control display 3 bit ini dirancang untuk menampilkan posisi lantai dari elevator secara sederhana menggunakan representasi biner 3 bit. Sistem ini memungkinkan elevator untuk mengontrol dan menampilkan posisi lantai dari lantai 0 hingga lantai 7. Berikut adalah komponen prototipe yang kami gunakan. Yang pertama yaitu shift register dengan flip-flop D, kedua encoder dan multiplexer sebagai selector bit, tiga komparator sebagai pembanding posisi lantai, 4 decoder dan multiplexer untuk tampilan, 5 tampilan BCD 7 segmen dan LED, 6 gerbang logika dasar, 7 clock generator, dan yang terakhir fast button untuk pemilihan lantai. Deskripsi solusi dari prototipe ini adalah sistem kontrol dan tampilan elevator sederhana yang dapat menampilkan posisi lantai secara real time serta menentukan arah pergerakan elevator berdasarkan perbandingan antara lantai yang saat ini dan lantai yang dituju. Penggunaan shift register ini untuk penyimpanan posisi lantai. Sistem ini menggunakan 3 bit shift register yang terdiri dari flip-flop D untuk menyimpan dan mengupdate posisi lantai elevator. Setiap kali elevator bergerak, shift register ini akan menarik posisi lantai terbaru dalam format biner. Di sini saya menggunakan shift register yaitu shift register or PIPO atau parallel input atau parallel output. Dan ini adalah penggunaan multiplexer sebagai selector bit. Multiplexer digunakan untuk memilih salah satu dari bit yang disimpan di shift register dan mengirimkan informasi ke komponen lain, misal komparator atau decoder. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika multiplexer. S sebagai selektor, Y sebagai output. Di mana ketika selektor ini adalah mendeskripsikan sesuai biner-biner angka di 7 segmen. Dan ini adalah komparator untuk mengontrol arah pergerakan elevator. Komparator berfungsi membandingkan posisi lantai saat ini dari shift register dengan lantai yang dituju input dari tombol pengguna. Komparator memutuskan apakah elevator perlu bergerak naik atau turun sehingga memberikan instruksi arah secara otomatis. Kemudian selanjutnya penggunaan decoder di multiplexer untuk tampilan. Decoder mengubah data biner 3 bit dari shift register menjadi kode BCD atau binary code desimal yang bisa diinterpretasikan oleh 7 segmen display. Di multiplexer mengontrol nyala LED untuk mempresentasikan lantai secara visual. Dan ini adalah komponen yaitu 7 segmen.
7 segmen LED. Merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari 7 leg emitting diodes yang disusun dalam pola tertentu, tipe common cathode atau common anode. Digunakan untuk menampilkan angka heksadesimal, dalam hal ini angka desimal sebagai input adalah VCD, yaitu 0 sampai 9. Dan ini adalah gambaran awal mula skenario yang akan dibuat sebagai sistem kerja prototipe kami. Tergambar di samping terlihat ada perbedaan, yaitu dari simulasi yang kedua ini, simulasi yang sudah dapat kerja lebih baik yang sebelum telah dilakukan riset berhari-hari secara mendalam, dan selanjutnya dapat bekerja lebih lanjut yang akan dibuat sebagai sistem kerja prototipe kami. Dari kedua rangkaian tersebut ada perbedaan sedikit dari rangkaian demo dari rangkaian sequential di bagian shift register, yaitu di flip-flop. Selanjutnya ini adalah desain layout PCB yang telah kami buat. Dengan kerumitan jalur tersebut, kami harap bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang terputus. Hasil dari prototipe yang telah kami buat sebagai berikut. Dan ini adalah video cara kerja prototipe yang telah kami buat. Dengan adanya kesalahan dalam pembuatan bearing pada PCB tersebut, prototipe kami tidak bekerja dengan baik. Kami harap bisa dijadikan evaluasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah progres yang telah kami capai. Dengan serangkaian progres yang telah kami lalui di sini, kami masih berupaya terus untuk mengupayakan menyelesaikan proyek kami dengan semaksimal mungkin. Dengan keterbatasan alat dan bahan, kami telah melalui proses pengerjaan pemasangan komponen-komponen yang dapat terselesaikan proyek kami dengan waktu yang terbatas. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang pertama, yaitu kendala yang kami hadapi adalah belum tercapainya prototipe secara keseluruhan. Prototipe tidak dapat melakukan counter dengan baik. Dan yang kedua, gerbang logika ada masalah yang serius. Sistem tidak dapat bekerja dengan maksimal, tetapi dengan dilakukannya simulasi pada Proteus 8, gerbang logika tidak ada masalah. Dan yang selanjutnya akan ditampilkannya simulasi dari software Proteus 8. Selanjutnya, ini adalah hasil dari simulasi yang saya buat, di mana ada beberapa gerbang logika yang saya gunakan, mulai dari gerbang logika jika flip-flop, D-flip-flop, decoder, encoder, demultiplexer, counter up and down, dan IC comparator. Yang satunya ini adalah IC 555 yang berfungsi sebagai sinyal clock. Langsung saja saya terapkan bagaimana cara kerja dari sistem control display elevator atau lift yang saya buat sebagai berikut. Yang pertama, saya tunjukkan ini adalah beberapa tombol yang mewakili suatu lantai. Dan ini adalah 7 segment display yang akan menampilkan suatu angka sesuai lantai yang dituju. Dan yang satunya ini adalah lampu indikator, di mana lampu tersebut
dipasang sesuai tingkatan lantai, mulai dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan ke atas atau lantai 7. Langsung saja saya eksekusi. Ketika kita akan menuju ke lantai yang paling atas atau lantai 7, maka display yang bawah menunjukkan angka 7 dan lampu akan berjalan naik sesuai tingkatan lantai yang dituju atau lantai 7. Nah, setelah sampai di lantai 7, maka segmen display yang bawah akan kembali ke 0. Dan misal kita akan menuju ke lantai 2, maka display akan menunjukkan angka 2 dan lampu indikator akan berjalan turun sesuai tombol apa yang saya tekan. Nah, jika kita akan naik lagi, misal ke lantai 6, maka display akan tampil angka 6 dan lampu indikator akan naik ke lantai yang dituju atau angka 6. Mengapa hal ini terjadi? Karena di sini saya menggunakan IC komparator yang berfungsi sebagai pembanting suatu nilai biner, yang dimana biner-biner yang mengindikasikan nilai angka 6 atau angka 0 akan masuk ke dalam shift register PIPO ini, parallel input to parallel output, yang akan membandingkan suatu biner dari biner sebelumnya dan dibandingkan di biner setelahnya. Dan itulah cara kerja dari sistem kontrol display elevator yang saya buat. Sekian, terima kasih.